Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Menarik. Menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba. Rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Apa yang dilakukan dengan skon?
Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong. Dan juga menutupi warna hitam, ya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat, ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Hah, di mana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sudah dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voila. Ini sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jeli favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan?
Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi Koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati.
Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja. Potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple.
Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja. Dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim kocok. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula
Oh, cantik dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome! Lalu kita sirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Awesome! Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes! Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Alright. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Awesome! Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintahnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba.
Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jen pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang.